Ya, bukankah saya yang menciptakanmu? Jadi Allah yang mengatakan begitu, maka jiwa pun mengatakan ya benar, engkau yang menciptakan dan kami bersaksi itu. Jadi di situ kita menarik satu satu penggambaran bahwa jiwa dalam hal ini adalah makhluk ya. Kemudian karena segala sesuatu butuh ruang ya, butuh ruang, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan ruang langit dan bumi ya. Allahu fatiris samawati wal ardh. Allah mengadakan jadi fatir agar menjadi ruang. Lalu ja'ilil malaika, lalu ada malaikat. Kemudian Allah ciptakan jin. Wal jan khalaqna min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia ya. Jadi terakhir kan Allah menciptakan lagi dabba ya, maksudnya binatang ternak. Jadi kullu syai'in hayyim mimma wa minhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaihi. Jadi semua yang binatang ternak, binatang hewan-hewan itu tercipta dari air, ada yang berjalan dengan perutnya ya, ikan-ikan, ular, macam-macam. Ada yang 2 kaki ya, ada yang 4 kaki ya. Barulah terakhir nanti Allah menciptakan manusia. Seperti itu penciptaannya. Jadi untuk memahami ini, jadi ada satu kaidah yang diberikan oleh Allah bahwa wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjain. Semua yang kita ciptakan itu berpasang-pasangan. Jadi manusia itu dalam hal ini dia tercipta dari materi. Jadi ada juga min turab ya, dari materi. Nah, pasangannya kan yang kita lebih dekat dengan binatang. Karena binatang juga dari materi, yaitu air. Kalau kita kan dari tanah ya. Kita dari air. Bedanya, karena ini berpadanan ya, bedanya kan semua binatang itu di remote ya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhizun binasiyatiha. Jadi semua binatang ternak, binatang hewan-hewan itu nasiahnya pikirannya itu di remote gitu ya, dipegang. Kalau kita kan tidak ya, kita bisa jadi begitu juga malaikat dan jin, dia itu sebenarnya adalah ciptaannya bukan dari materi, dia imaterial ya. Jin diciptakan dari naris samum, jadi panasnya api. Jadi dia bukan dia bukan dari api ya, api kan materi ya, dia tercipta dari panasnya. Jadi dia jadi seperti itu. Jadi kaidahnya adalah memahaminya sebagai semua yang berpasangan ya. Dalam hal ini Allah itu ya, dia tauhid. Jadi dia tidak berpasangan. Dia itulah yang berbicara tentang ketuhanan ya. Dialah ahad. Huwa ahad. Jadi siapa yang ahad ya, Allah itu yang ahad. Karena dia tidak memiliki padanan, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada padanannya. Sedangkan semua makhluk itu semua hanyalah bentukan. Semua hanyalah bentukan dari plus minus, dari gerak dan diam begitu ya. Jadi dan semua ciptaan itu tadi intinya ketika kita membahas itu adalah bima yang faunas ya. Semua sebenarnya untuk kita, untuk manusia. Karena itu Allah katakan, ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau sebenarnya mau menghitung-hitung, tidak akan bisa dihitung, karena semua ciptaan ini sebenarnya manfaatnya untuk manusia. Ya, manfaatnya untuk manusia. Saya kira itu dulu. Semangat teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Syukran. Sama-sama ya. Silakan yang belum bernarasi. Sana. Monggo, sana. Sana, silakan. Halo, sana. Oh, nggak ada sana. Udah 3 kali dipanggil nggak nyaut. Ayo Ki Rudra. Iya. Ini saya sambil kerja ini Ki. Oh, sambil kerja. Tak sambil kerja ini sambil dengerin. Tapi ini ada sebuah pertanyaan. Mungkin masih nyambung dengan yang kemarin ya Ki.
Ah, hilang dia. Ayo Linda. Mau ngomong apa ini Linda nih? Dengerin dulu kayak berubah. Oh, Nah, dengerin dulu. Ki. Udah? Ki, sorry. Lanjut. Idza Sikin Malikin Jabar itu maknanya apa itu? Ki? Ini ada ahli Quran di sini. Silakan guru dijawab. Idza Sidqin Malikin Jabar. Apa artinya? Iya, ya Mas, ya Mas. Apa tadi? Nah, Idza Sidqin Malikin Jabar. Di mana ayatnya itu? Coba minta diulang dulu. Karena kita Kalau Jadi ini begini. bukan masalah ayat, tetapi maknawiyah. Coba dijawab aja. Artinya apa? begini ya. Hmm. Saya paskan ya saya kalau ayat ya saya kebetulan saya memang mengajarkan Al-Quran dan itu sunnah ayat ya saya kalau ayat Al-Quran insya Allah saya bisa lah kalau di luarnya saya pas dulu. Oh, pas dulu. Oke, siap. Apa Ya. tadi izin? Apa ayatnya tadi? Apa kaidahnya? Inda Sidqin Bunyinya. Malikin Jabar. Nah, gitu. Artinya apa? Idza Sidqin Sidqin Malikin Jabar. Apa Al-Fakir artinya? saya jadul dikit dan Lama Al-Fakir. Oh iya oke. Ini saya mau lihat makna. Kita bahas dulu Al-Jabarnya dulu. Adalah salah satu nama, ya kan, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dalam 99 Asmaul Husna. Artinya dari nama ini adalah yang maha perkasa atau yang maha kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu juga menyebutkan namanya ini dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Ya. Jadi tafsirnya itu yang mengutip tafsir As-Sa'adi karangan As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah. Makna nama Al-Jabar ini secara ringkas adalah yang maha tinggi, yang maha memaksa, yang memperbaiki kalbu, dan yang memperbaiki yang lemah. Jadi kalau kita mau menarik suatu kesimpulan bahwa hakikat makna daripada kata Al-Jabar ini adalah memperbaiki keadaan hamba dengan melepaskan dari kesulitan serta menghilangkan darinya kesusahan. Seperti itu Bang, yang saya pahami. Sebenarnya banyak ini dari Abu Hurairah juga mengatakan seperti itu. Salah satu sahabat Nabi. Oke, terima kasih. Oke, karena pertanyaannya ke saya akan menjawab semua pemahaman saya. Ya. Ilda ini artinya adalah di sisi atau haribaan. Sidqin ini adalah daripada bentuk al-haq itu sendiri. Malikin Jabar ini adalah raja daripada keagungan atau keperkasaan itu sendiri. Maka Idza Sidqin Malikin Jabar ini keberadaan daripada makhluk yang sudah
menyatukan dirinya kembali kepada sisinya Tuhan. Maka dia disebut bukan lagi di surga, bukan lagi di neraka, tetapi berada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, ini secara maknawinya seperti itu. Maka ada kederajatan di situ, nanti ada yang disebut dengan hambanya Allah. Ada yang disebut dengan hamba daripada Rasulullah. Ada yang disebut dengan hanya hambanya Allah dan juga hanya hambanya Rasulullah. Tetapi juga ada di situ nanti disebut dengan umat Allah dan umat Rasulullah. Maka nanti dibagi menjadi 3 bagian. Di mana perjalanan terakhir setelah yaumul hisab atau yaumul mizan, di situ nanti ada pembedaan. Pembedaan di sini sesuai dengan kederajatan yang disebut dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kederajatan tertinggi dan termulia di sisi Allah dilihat daripada seseorang itu menjalankan daripada takwa itu sendiri di dalam kehidupannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Idza Sidqin Malikin Jabbar ini dia tidak berada di surga, juga tidak berada di neraka. Tetapi dia berada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itu kalimatnya disebut Idza Sidqin Malikin Jabbar. Nah, itu pemahaman kami seperti itu ya. Kenapa? Di situ ada Sidqin, ada Malikin, ada Jabbar. Disinilah kekuasaan yang tertinggi yang ada di dalam Allah itu sendiri. Maka tadi dari awal sebenarnya sudah ambigu. Manusia ini bukan diciptakan, tetapi melalui proses min sol-solin. Nah, karena yang namanya diciptakan ini sekali jadi, tidak melalui proses. Maka di situ ada 7 tahapan atau 7 waktu atau 6 waktu di mana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Maka awal sumber daripada cipta yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad inilah diciptakan pada hari Minggu. Nah, itu awalnya daripada sumber segala sumber. Sehingga terjadi Senin, di Senin inilah diciptakannya yang disebut dengan langit dan bumi. Baru menciptakan daripada Selasa disebut menciptakan segala sesuatu hal yang gaib atau yang gaib. Baru hari Rabu Allah menurunkan sumber air, sumber kehidupan. Hari Kamis di situ Allah menurunkan yang disebut dengan ilmu. Hari Jumat maka di situ dikumpulkanlah daripada semua cipta untuk dibiat atau dijanji menjalankan daripada tugas dan kapasitasnya masing-masing. Maka hari Sabtu inilah disebut penyempurnaan, di mana semua cipta diposisikan kepada posisi dan tugasnya masing-masing. Nah, ini penjelasan daripada penciptaan dalam 6 masa. Nah, seperti itu. Maka di sini ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kun inilah yang disebut dengan cipta. Fayakun inilah yang disebut dengan proses. Maka yang diciptakan Allah itu apa? Yang disebut dengan sumber daripada pembawa abadi dan keabadian. Nah, inilah yang disebut dengan Saka 17. Saka 17 inilah yang diciptakan. Selain daripada Saka 17, maka semua melalui fayakun atau proses. Nah, kalau diambil lagi kepada ketauhidan yang tinggi, disitulah sekali jadi. Tidak ada proses lagi. Nah, ini kalau yang tinggi lebih ruwet lagi kan gitu. Maka yang untuk pemahaman di sini kita gali daripada bawah sampai dengan atas. Maka ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian awal, perjanjian asal, dan perjanjian akhir. Nah, ini metodenya seperti itu.
Selain daripada 17 keabadian yang membawa keabadian ini, inilah yang disebut dengan proses atau kun fayakunnya tadi. Kalau kunya ini adalah sebagai bentuk daripada wakil Allah itu sendiri untuk menjalankan sesuai dengan kapasitas-kapasitasnya masing-masing. Jadi pada kitab Qalbul Ilmi disebutkan bahwasanya awal cipta yang disebut daripada zat laisa kamitslihi syai'un, dia bermanifestasi menjadi Allah dan Muhammad. Nah, maka ada hadis mengatakan di dalam ayat kursi, hadis kursi, tanpa adanya engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit bumi dan isinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Allah dan Muhammad ini, dia turun menjadi Nurullah dan Nur Muhammad. Setelah Nurullah dan Nur Muhammad, di sini adanya nama penguasa daripada hidup dan kehidupan. Nah, kalau dalam kitab Qalbul Ilmi ada yang disebut dengan Eyang Khidir atau Sayyiduna Khidir, dan adanya yang disebut dengan Ismar atau Eyang Semar. Nah, ini baru turun lagi menjadi Jibril dan Atid. Setelah Jibril dan Atid, turun lagi menjadi Jin, Anas, dan Wanas. Turun lagi menjadi yang disebut dengan koridor, yang disebut dengan Sang Yang Siwa dan Sang Yang Siwi. Maka akhlak budi pekerti yang luhur tadi saya bilang apa? Yaitu tidak membeda-bedakan daripada segala suku, ras, dan agama. Tetapi membawa keyakinan yang dibawa sesuai dengan dirinya. Menjalankan sepenuhnya agar bisa mencapai kederajatan yang tinggi disebut dengan takwa itu sendiri. Nah, ini kuncinya di situ. Maka ada Sang Yang, ada Dewa Dewi. Ini adalah perkembangan daripada peradaban atau tantangan dan tuntunan. Karena sebelum adanya manusia yang disebut dengan Bapak Adam dan Ibu Hawa, bumi ini sudah dihuni. Nah, siapa yang menghuni ini? Maka esensi-esensi itulah yang diciptakan lebih awal atau diturunkan daripada menjaga kondisi serta posisi pada sebelum titik akhir daripada perjanjian akhir ini diturunkan. Maka perjanjian akhir inilah diberikan kepada manusia dan manusia. Perjanjian awal inilah yang disebut dengan alam Sang Yang, meliputi daripada para malaikat. Perjanjian asal inilah disebut dengan Dewa Dewi. Dan perjanjian akhir inilah dipegang oleh Khalifatul Fil-Ar, diwakili yang disebut dengan Bapak Adam dan Ibu Hawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Silakan. Mungkin seperti itu, Firda. Ya, tentang Adam dan Hawa. Nah, makna dari Adam dan Hawa itu apa? Karena banyak orang bilang di situ tuh awal atau disebut dengan manusia dibuat dari tanah. Nah, tanah itu tuh apa itu, Ki? Apakah karena manusia makannya dari hasil tanah disebut manusia dari tanah? Itu ada 3 proses dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan. Nah, di surat-surat lainnya juga disebutkan. Maka proses daripada Adam ini diciptakan daripada tanah, api, air, dan angin, ini adalah proses yang disebut dengan Bani Adam. Atau manusia terakhir seperti kita. Maka Adam ini artinya tidak ada. Sehingga dia menjadi ada karena perwujudan yang lain untuk menjadikan dia ada. Maka di sini ada Adam yang disebut dengan Adam asal atau Adam awal. Nah, Adam awal inilah diciptakan oleh Allah bersumber daripada Nur Muhammad untuk membawa daripada kehidupan. Hawa diciptakan daripada Nurullah. Nah, ini yang disebut dengan pasangan. Seperti yang disampaikan oleh guru tadi. Ada Allah, ada Muhammad.
ada Adam, ada Hawa. Ini proses awal ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan Adam tunggal. Adam tunggal inilah perwujudan daripada Adam yang diberikan titah sebelum diturunkan ke muka bumi. Nah, maka ada yang disebut dengan hijratul alam, perpindahan alam. Daripada awal cipta, berpindahlah kepada alam-alam yang lainnya. Untuk menetapkan posisi sesuai dengan kapasitasnya. Maka di sini ada alam dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah alam sa'adah, alam dunia. Yang kedua alam nasut, alamnya para jin dan arwah. Yang ketiga disebut dengan alam malakut, tempatnya surga dan neraka. Yang terakhir disebut dengan alam jabarut, yang disebut dengan alam ketuhanan. Di atas alam ketuhanan inilah yang disebut dengan alam cipta atau yang disebut dengan alam akhadiyah. Nah, dari akhadiyah proses dia sampai ke bawah. Kan gitu. Jadi semuanya ditempa di situ prosesnya. Melalui daripada alam-alam itu tadi, daripada awal cipta. Sampai titik akhir disebut ke muka bumi atau alam dunia. Nah, itu gambaran kenapa dari tanah, api, dan air melalui proses daripada min solsolin. Gambaran yang sekarang, maka disebut dengan Bani Adam, keturunan daripada Adam dan Hawa itu sendiri. Maka ada 4 perkara. Ada Adam awal, ya, ada Adam tunggal, ada Adam yang wujud daripada manusia, di mana di sini dia tidak melakukan hubungan secara kemanusiaan, tetapi melalui rasa, sehingga terjadilah yang disebut dengan 3 perkara secara sejarah syariahnya disebut anwar, sis dan anwas. Ini kalau secara syariat. Ini bukan berhubungan badan. Nah, setelah itulah timbul yang disebut dengan Bani Adam. Kalau dalam sejarahnya disebut dengan Khobil dan Habil. Nah, ini yang melakukan proses sampai sekarang disebut manusia tercipta dari tanah secara umum. Karena mengambil daripada saripati tanah yang diproses menjadi air yang terpancar. Setelah daripada proses air yang terpancar, dia akan menjadi segumpal darah. Dan setelah menjadi segumpal darah, dia akan menjadi segumpal daging. Nah, ini prosesnya. Maka manusia atau Adam disebut diciptakan daripada tanah. Itu adalah kisah untuk keselanjutannya. Maka ada rawi-rawi di mana di sini melengkapi daripada tafsir dan anasir yang tersembunyi dalam ayat-ayat tersebut. Nah, kalau tafsir ini adalah pembatasan daripada babul nuzul. Dan babul nuzul ini bersumber daripada orang-orang itu sendiri. Bukan berarti babul nuzul yang asli, kan gitu. Maka tatkala seorang ulil albab sudah memahami tentang sebuah ayat, maka retorikanya akan berbeda dengan tafsir-tafsir yang sudah tertulis. Karena dia bersumber daripada yang disebut daripada dadanya itu sendiri. Tapi jikalau diselaraskan, di sini akan bisa selaras. Nah, inilah yang disebut dengan tingkatan. Maka peradaban juga di tingkat-tingkat. Nah, peradaban terakhir disebut dengan manusia. Manusia wujudnya adalah yang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam ini menurunkan keturunan dengan adanya hubungan badan. Seperti itu. Gerudra, ya. Mungkin nggak lebih kurangnya silakan dipahami. Itu pemahaman kami seperti itu. Siap, terima kasih. Sedikit lagi tentang di situ waktu di surga ada yang namanya buah kholdi. Kholdi itu apa? Apakah di dunia Kholdi ini itu ada? artinya adalah kekal atau abadi. Kholidun. Nah, kholdi inilah yang disebut dengan rasa itu tadi. Maka semua tercipta daripada rasa. Rasa inilah yang disebut dengan cinta daripada Allah itu sendiri kepada semua makhluknya. Ya.
Maka di situ diberikan buah khuldi ini untuk dimasukkan ke dalam rahim seseorang atau rahimnya Ibu Hawa. Ya. Ini untuk menyambung daripada keabadian sehingga sampai sekarang wujud diri kita ini. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan sel telur yang dibahas oleh Pak Rahman tadi, disebut dengan raksa merah. Maka ada kalimat alastu. Nah, di situ posisinya. Birobikum. Nah, ini yang disebut dengan buah khuldi. Buah khuldi ini disebut dengan kholidun atau kekekalan. Kalau tidak diberikan itu, maka tidak akan berkelanjutan daripada penerus daripada Adam dan Hawa. Nah, makanya adanya di perempuan. Nah, itulah sumber daripada hidup yang dibawa oleh seorang perempuan. Atau yang disebut dengan raksa merah, atau yang disebut sekarang adalah darah haid. Nah, itu kalau dilihat daripada arti daripada khuldi, ya. Nah, mungkin seperti itu terpaksa. Ya, terima kasih. Ini saya sambil mendengarkan kerja. Apalagi? Mungkin yang lain sih. Oh, yang lain. Silakan, Guru, mau nambahin. Ya sedikit Mas tadi. Tadi itu saya tidak mengerti ketika dia bilang Iza Sidqin Malikin Jabat. Sidqin ya. Kalau yang dia maksud itu adalah ayat terakhir di surah Al-Qamar. Fi maq'adi sidqin. Jadi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kalau itu yang dia maksud ya. Itu adalah kita bisa lihat di ayat sebelumnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jadi sesungguhnya orang bertakwa itu fi jannati wa nahar. Itu berada dalam jannah, dalam surga. Dan nahar, jadi bukan anhar tapi nahar. Ini artinya lebih banyak dari anhar. Jadi di posisi ya, imak adi istilahnya posisi di Allah tidak memanggil kita Jadi Allah menciptakan dunia ini sebenarnya ini cuma surga cuplikan sebelum surga yang sebenarnya ya. Karena sekali lagi itu ada namanya setiap segala sesuatu itu ada dua masani. Allah tidak memberi kita satu surga saja, ya surga di akhirat, tetapi Allah juga memberi kita surga di dunia ini. Jadi dunia ini sejatinya surga juga sebagai padanan dari surga kelak di akhirat. Jadi itu tadi setelah tadi saya coba mereka-reka. Oh ini ayatnya yang dimaksud adalah akhir surah Al-Qamar. Yang saya pahami ini tentang masih di surga ya. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin. Ini masih di surga, belum setelah surga. Ini masih akhirat lah, masih di sebuah alam yang kita sebut dengan padanan dari alam dunia ya, alam akhirat gitu ya. Jadi kemudian sedikit tadi tentang Adam. Jadi Adam itu sebenarnya tidak pernah di surga ya, di surga dalam arti di akhirat, karena di bumi inilah Adam diciptakan, di sinilah dia hidup. Allah katakan fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumilah kau hidup, di bumi kau mati, di bumi kau akan dikeluarkan. Jadi surga ini sebenarnya adalah alam yang lain ya, dan itu belum launching ya. Allah katakan izal jannatu uzlifat, apabila surga sudah di launching. Jadi ini belum ada surga, belum ada yang belum Adam tidak pernah ke sana. Buktinya wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Ya. Adam itu diajarkan semua nama-nama. Di surga tidak ada semua nama-nama itu.
Allah katakan la yarawna fiha syamsa wala samharira. Di surga tidak ada matahari. Allah mengajarkan matahari, semua nama-nama sampai kucing, sampai tikus, semua nama-nama ada. Ya di surga tidak ada tikus, tidak ada babi, tidak ada. Ya, jadi ini tentang di bumi. Di surga tidak ada nama-nama itu. Ya, baik. Apa lagi tadi ya? Jadi itu tadi saja saya ingin menyebutkan tentang ayat fi maq'adi sidqin inda Malik Muqtadir. Jadi ya, terima kasih banyak host. Ya. Oke, terima kasih. Diterima. Silakan yang lain. Agus WJ. AGS WJ. Karena di sini roomnya itu bukan room berdebat, room saling mengisi, saling membagi. Jadi yang bernarasi silakan diterima. Kalau cocok dipakai, kalau nggak dicocok nggak masalah. Nah, seperti itu. Betul itu. Kalau ada yang bertanya, silakan dijawab sesuai dengan pemahamannya, kan gitu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat apa yang diuraikan. Artinya semua sepakat. Itu juga yang saya pahami. Nah, seperti itu pemahaman saya tentang Adan Hawa dan buah holdi. Ada kan yang mengatakan buah holdi, buah ilmu pengetahuan, kan ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ya, terserahlah pemahaman-pemahaman, tidak dipaksakan kepada orang lain untuk mengikuti pemahaman itu. Ya. Tetapi apa yang disampaikan Bung Kisahal, ya seperti itulah yang saya pahami. Seperti itu saya pahami. Nah, satu pertanyaan. Bismillah saja, Bismillah. Mohon sedikit pencerahan karena saya punya orang tua saya sendiri. Setiap melakukan sesuatu Bismillah, dia tidak nyambung kecuali ada sesuatu misalnya makan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam setiap kesempatan dia cuma mengatakan Bismillah. Dia kerjakan sudah. Mohon sedikit pencerahan saudaraku, karena bapak tidak pernah uraikan sama saya. Terus terang tidak pernah uraikan sama saya. Tapi apa yang saya lihat kejadiannya, kalau dia sudah Bismillah, dia bisa obati, dia bisa apa saja. Masya Allah, dengan izin Allah, mohon sedikit pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya coba gali dengan dasar ya. Tadi ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diringkas dalam suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini diringkas dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi kepada Bismillah. Nah, dilihat kenyataan ini berdasarkan daripada ba'dul ulama mengatakan bahwa Islam itu ada 4 tingkatan. Maka di sini ada syariat, dimunculkanlah yang disebut dengan suratul Fatihah. Daripada 7 ayat yang diulang-ulang sampai dengan titik akhir. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin. Nah, ini secara syariatnya seperti itu. Secara thorikohnya berarti dia diringkas dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Secara hakikinya dia diringkas dalam Bismillah. Nah, Bismillah inilah yang disebut dengan kalimat kesaksian diri. Kenapa disebut kalimat kesaksian diri? Karena ada ismi, bukan asma. Nah, kalau asma lari kepada basmalah. Basmalah ini kalimatnya yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita belajar tentang perilaku huruf.
B ini mewakili daripada segala sesuatu bentuk yang disebut dengan sifat Allah yang bersumber daripada bako. Bako inilah yang disebut dengan kekal. Maka bismillah ini mewakili daripada apa? Yang disebut dengan hidup yang ada dalam diri kita. Segala sesuatu bentuk perbuatan lahir maupun batin, pancernya adalah hidup yang ada dalam diri, yaitu disebut dengan ruh atau iman seseorang. Maka B mewakili daripada hidup. Ismi ini daripada segala sesuatu bentuk kekekalan yang ada dalam diri kita dinisbatkan kepada kehidupan. Maka kalimat B ini dia berdiri sendiri. Nah, dinamakan huruf jar. Maka ada huruf alif. Nah, alif bersatu dengan huruf sin. Maka disebut dengan bismillah. Karena di sini daripada antara kekekalan dan hidup itu sudah menjadi satu, maka di dalam bentuk pembacaannya alif dihilangkan langsung kepada bis. Nah, karena tatkala alif ini dihidupkan, maka dia harus dipecah lagi daripada B. Nah, B ini adalah sifat daripada pokok kekekalan daripada Yang Maha Kuasa. Maka di sini dikasih kasroh. Kasroh ini menandakan turunnya daripada nafaktu yang sudah ditiupkan tadi, berupa huruf alif ini hidup mencapai kepada sin. Sin inilah yang disebut dengan utusan atau yang disebut dengan rasul. Maka daripada kekekalan sifat kekal atau abadinya Yang Maha Kuasa sudah dimasukkan di dalam semua utusan yang disebut dengan rasul. Rasul inilah yang disebut dengan wujud makhluk. Karena aku ingin dikenali, maka aku menciptakan makhluk. Maka huruf sin daripada proses kekekalan Yang Maha Kuasa menjadi daripada wujud makhluk. Maka lautan itu berubah menjadi garam karena proses. Tapi garam itu bukan air laut ataupun laut itu sendiri. Nah, bagaimana untuk meleburkan menjadi laut lagi? Maka di situ dia harus mencari yang disebut. Maka kalimat bismillah ini adalah wujud kesaksian diri kita. Kesaksian diri kepada diri, diri kepada alam, dan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Maka izinnya cukup bismillah, tidak ada yang lain. Siap, guru. Nggih, monggo, dherekaken. Ya, suatu ketika ada kejadian seperti ini. Ada satu pemahaman orang di satu empang. Semua ikannya dikirim. Semua ikannya saya punya saudara ini lompat ke empangnya orang. Ya. Tapi dengan izin Allah, orang tua dia baca bismillah baru diketek air dengan jari tengah. Bismillah. Itu ikan lompat kembali, tetapi saya tidak bilang, saya tidak ambil ikannya orang, ikanmu saja saya kasih kembali. Masya Allah, dahsyatnya bismillah, saudaraku. Nah, di situ saya begitu dahsyatnya bismillah. Nah, dia mengajarkan juga sebelum saya zikrullah seperti membaca la ilaha illallah, subhanallah, bismillah. Tapi jangan rahman rahim. Bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikrullah. Zikrullah bukan membaca Quran ya. Bukan membaca Quran. Zikrullah yang pendek-pendek. Misalnya subhanallah. Dia mulai dengan bismillah. Nah, seperti itu yang dipraktekkan. Tetapi sampai sekarang saya belum gali, terus terang saya belum gali. Terima kasih atas pencerahan dari saudaraku. Ya. Jadi kalau tahapan di situ sudah masuk tahapan hakiki. Nah, nanti kalau ke ma'rifat lari kepada huruf ba. Nah, kalau kamilah nanti lari kepada titik ba.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, strong. Terima kasih. Izin Di sini ada 5 tahapan, bukan hanya 4. Syariat, torekot, hakikat, marifat, dan kamilah. Nah ini. Nah ini yang sering tidak diketahui oleh orang-orang itu tadi. Izin Pak, tadi yang terakhir apa? Kamilah. Nomor 5. Kamilan. Kamilah ya, kamilah. Kamilan. Kamilan. Kamilah. Kamilah. Sempurna, sempurna. Kamilah. Nah, Izin kamilah. Silakan channel. Apa? Kisahal, izin saya cuma mau sedikit bertanya tentang Silakan. Bismillah tadi. Ketika Bismillah yang berarti kalau mohon maaf ini kalau saya bisa menyimpulkan itu adanya langsung kehendak Tuhan gitu kan ya. Artinya bisa Ya. Boleh seperti itu kah kisah saya menyimpulkannya kira-kira? Boleh. Nggak apa-apa. Nah, tapi di sini juga saya mau bertanya karena melalui tadi kisah cerita dari bapaknya saudara abang siapa tadi ya, mohon maaf. Pak Rahman. Ya Bang Rahman. Tapi di sini saya juga pernah ada kata biiznillah gitu loh, dengan izinnya gitu. Artinya di sini tentunya tidak semuanya akan sesuai seperti apa yang kita harapkan kalau tanpa izinnya gitu loh. Bismillah. Mohon maaf, mohon pencerahannya kisah. Ya karena bismillah ini adalah kalimat kesaksian. Jadi kalimat kesaksian ini berarti apa yang disaksikan dan menyaksikan sudah menjadi satu. Maka timbullah yang disebut dengan biidznillah kan gitu. Tanpa harus diminta. Gitu loh. Oh gitu. Jadi artinya tanpa harus diminta Allah Iya. sudah mengizinkan gitu loh. Iya. Oh, Karena kan kesaksian. kesaksian. Satu lagi tadi saya agak menarik dari penjelasan asal muasal. Jadi bahwasanya sesungguhnya Nur Muhammad yang awalnya yang cipta ya, bukan seperti asal muasal penciptaan manusia. Kalau manusia kan bukan lagi tercipta gitu kan. Itu ada asal muasalnya, sebab akibat gitu ya. Seperti itu Kak Kisah. Benar. Oke, siap. Makasih Kisah. Maka Nur Muhammad ini dibagi menjadi 3. Ada Nur Muhammad Tabi'in, ada Nur Muhammad Badain, ada Nur Muhammad itu sendiri, kan gitu. Ya, kalau kita mau meningkatkan lagi, kan gitu tuh. Nah, Nur Muhammad Tabi'in, Nur Muhammad Badiin, ini juga dibagi lagi untuk menciptakan hal-hal yang lainnya. Cuman kalau kita secara simpel, agar bisa dipahami, sumber segala sumber adalah daripada Nur Muhammad. Itu secara umum, kan gitu. Ya, artinya sumber dari segala sumber selain adanya zat yang bako itu adalah Nur Muhammad gitu. Iya, seperti itu. Padahal di sisi lain ada yang namanya Nurullah. Pada di sisi lain ada yang namanya Nurullah, yang zat yang maha kekal bako itu, yang maha pencipta, ada sebelum ada gitu. Nah, makanya di sini kalau kita gali bahwasanya segala suatu hal berpasang-pasangan, di sini ada Nur Muhammad, juga ada Nurullah. Tetapi Nurullah inilah yang disebut dengan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, maka tidak pernah dibahas sesuai yang sampean sampaikan tadi. Oh, yang tidak boleh membahas tentang adanya zat Allah itu tidak boleh mengerucut ke arah sana. Siap. Kerucutannya ke sana kan gitu. Oh, gitu, siap. Alhamdulillah Ki Sahal, kalau seperti ini pembahasan artinya mohon maaf mungkin kalau Ki Sahal tadi ada 4 tingkatan gitu. Ini bisa dicerna gitu loh. Dicerna oleh siapapun walaupun dari tingkatan syariat, hakikat, arifah. Alhamdulillah, terima kasih Sahal. Mohon maaf, terima kasih. Sama-sama channel. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan Bun Channel. Ada kata-kata la ta'yun. Sebelum segalanya ada. Kemudian ta'yun artinya terciptalah nur ilahi. Ada nurullah. Nurullah kemudian terbentuk Nur Muhammad. Di situ baru berlaku kun fayakun ya, Bung Kisal Tabe.
sebelum Nur Muhammad terjadi, kun fayakun belum berlaku. Itu Jadi, yang saya pahami. Artinya kalau secara awam saya boleh bernarasi, pencipta menciptakan, sebelum ciptanya tercipta ada kun fayakun, jadi maka jadilah. Apa seperti itu? Percikan nur itu, percikan nur itu yang saya paham ya, mohon diluruskan saudaraku. Siap. Ya. Itu latayun, sebelum segalanya ada. Yang ada adalah yang ada, yang tidak bisa yang belum kata ada itu ada, tapi bagaimana yang terdahulu itu berdiri dengan sendirinya. Percikan atau pancaran nur itu dari esensi itulah yang membentuk kita ini dari Nur Muhammad itu. Nah, Nurullah dengan Nur Muhammad, mohon sedikit pencerahan saudaraku. Apakah Nurullah dengan Nur Muhammad ini Nurullah berasa menjadi Nur Muhammad atau sendiri-sendiri terbentuk, tercipta? Oke, siap. Silakan. Saya jawab ya. Jadi gini, dalam kitabnya yang disebut dengan Qalbu Ilmi, di sini daripada zat laisa kamitslihi syai'un yang tidak sama dengan apapun, karena ingin dikenali, maka dia berwujudlah yang disebut dengan Allah dan Muhammad. Nah, jelas kan? Maka disinilah beresensi lagi, bermanifestasi lagi menjadi Nur Muhammad dan Nurullah. Nah, Nur Muhammad ini digunakan untuk menciptakannya disebut dengan Adam, pembawa daripada kehidupan. Nah, Nurullah inilah digunakan untuk menciptakannya disebut dengan Ibu Hawa sebagai pembawa hidup. Nah, itu. Maka ada 3 fase. Di sini tatkala wujud menjadi manusia, inilah yang digelari dengan Nur Insani. Tatkala dia mewujud menjadi alam semesta, dia digelari menjadi Nur Ilahi. Nah, seperti itu. Jadi berdiri sendiri masing-masing. Masing-masing ada berdiri sendiri. Iya. Ada 3 berarti ya, misalnya. Nur Muhammad, Nur Insani gitu ya. Iya. Adam daripada Nur Muhammad, Hawa daripada Nurullah. Ya. Ya. Bergabungnya menjadi Nur Insani. Nah, itu. Hanya terciptanya kita. Melalui daripada khuldi. Nah, Ya. gitu loh. Ya. Jadi di Nur Insani ada Nur Muhammad, ada Nur Ilahi. Nah, seperti itu. Ya, siap. Terima kasih saudaraku. Ini lengkap sudah jelas. Iya. Kalau seperti ini, Jadi awal cipta itu. Makanya antara Allah dan Muhammad ini adalah satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku, tetapi aku bukan kamu. Nah gitu bahasanya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, tapi aku bukan kamu. Nah, ini bahasanya. Maka digubah, disitulah. Sebagaimana di tafsir Ibnu Munir dikatakan, sebelum 500 tahun lahir Rasulullah, maka Sayyidina Khidir mengucapkan yang disebut dengan Sallallahu ala Muhammad. Inilah perpaduan yang disebut dengan antara Allah dan Muhammad itu satu. Karena Sallu ini adalah keterhubungan. Hu ini kepada hidup. Nah, hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Allah atas Muhammad. Nah, maka disebut Sallallahu ala Muhammad.
Nah, ini awal ceritanya seperti itu. Maka ada Muhammad awal, disebut daripada sumber segala sumber. Baru turun yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Makanya tidak boleh dibahas tadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Seperti juga halnya ruh, karena pengetahuannya hanya sedikit. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah diberikan petunjuk melalui daripada perjalanan rohaniyahnya dia. Nah, kalau seperti ini adalah pengetahuan dan wawasan, sehingga bisa menambah daripada pengetahuan dan khasanah keilmuan kita. Nah, kalau masalah ke situ tidak boleh dipikirkan, tetapi harus dijalani person-person. Sehingga ada kalimat la ya'riful wali ila wali. Tidak ada wali diketahui wali kecuali wali. Inilah yang disebut dengan perjalanan rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Maka sebenarnya di sini ada 3 dimensi, bukan hanya 2. Maka isim juga dibagi menjadi 3. Isim ma'rifat, isim nakiroh, sama isim istilah atau pengecualian. Sifat juga ada sifat jais. Nah, sifat jais inilah membawai daripada yang umum dan yang khusus. Istilah inilah yang dikecualikan inilah membawai daripada nakiroh dan ma'rifat. Maka lambangnya segitiga. Allah, Muhammad, Adam. Nah, seperti itu jalurnya. Maka di sini juga kembali kepada bismillah. Nah, bi ini melambangkan daripada kekekalan, ismi ini adalah melambangkan daripada Muhammad. Allah ini melambangkan daripada Adam. Maka tatkala disatukan di sini frekuensinya apa? Yaitu penyelarasan diri dengan diri sudah masuk, penyelarasan diri dengan alam juga sudah masuk. Penyelarasan diri dengan Tuhan juga sudah masuk. Maka tatkala bismillah ini sudah menyatu mendarah daging, dia bisa menggerakkan daripada sinyal-sinyal alam. Karena kulturnya 3. Maka ada ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Ilmiah bersumber kepada kesaksian diri kepada diri, alamiah kesaksian diri kepada Tuhan, atau yang disebut dengan robah. Nah, ilahiyah kesaksian diri kepada la ilaha illallah. Menjadi la ilaha illa ana. Nah, seperti itu. Nah, ini prosesnya. Maka motivator kecerdasan ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Ilmiah adalah hukum kemanusiaan, alamiah adalah hukum alam bersumber daripada sebab dan akibat, ilahiyah hukum ketuhanan. Maka harus diselaraskan semuanya. Dalam lafaz bismillah. Maka bismillah inilah mewakili daripada keselarasan diri dengan diri, keselarasan diri dengan alam semesta, keselarasan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipecah menjadi bi, ismi sama Allah. Nah itu. Subhanallah, saudaraku. Dalam sekali banyak ini. Subhanallah. Luar biasa. Seperti itu. Terima kasih. Saya belum pernah sedalam ini gitu. Tapi yang ada, mohon maaf, mohon izin, hanya sekedar cerita. Bahwasanya sering sekali berjumpa dengan orang yang artinya seperti ini. Mohon maaf kalau saya bicaranya tidak tinggi, karena saya juga tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi seperti ini. Ketika dia merasa sudah mencapai tingkatan yang namanya hakikah, gitu kan, hakikat. Gitu. Lalu mereka melupakan, seakan-akan mereka lupa dengan adanya syariat, gitu. Dan seakan-akan banyak yang mengaku, oh aku adalah ini, itu ada ini, itu seperti apa gitu. Sementara kita di sini tetap harus berlandaskan Al-Quran dengan firmannya, dengan ketetapannya. Nah itu seperti apa kisah? Mohon pencerahan. Siap, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini ya. Di sini ada gambaran.
Dalam hadis dikatakan syariat itu adalah layaknya perahu atau kapal. Thariqah ini adalah layaknya samudra atau lautan itu sendiri. Sedangkan hakikat ini adalah layaknya mutiara yang ada di dasar lautan. Sedangkan ma'rifat ini adalah yang disebut dengan tatkala manusia itu sudah menggenggam daripada mutiara tersebut. Wajar saja kalau orang hakikat dia melupakan syariat. Karena masih proses. Ya. Kenapa masih proses? Tatkala pengambilan mutiara, maka dia harus lepaskan daripada syariat untuk masuk ke dasar lautan. Tanpa harus kapal. Berarti harus dimaklumi Bang Channel ya. Ya, karena dia lagi gurup, ya, lagi nyilem ke dalam lautan. Nah, dia tidak ada kapal yang dibawa. Nah, itu namanya masih proses. Ya, tatkala ini kita mengambil daripada mutiara, sudah kita genggam, kita sudah tahu, inilah yang disebut dengan ma'rifat. Tetapi dia setelah ma'rifat harus naik ke kapal lagi. Inilah yang disebut dengan kamilah. Nah, maka tatkala seseorang yang sudah masuk ke situ, dia menanggalkan daripada syariat, wajar-wajar saja. Karena masih proses, masih tenggelam di dasar lautan. Cuman dia sudah kemaki bahasa Jawa nih, ya. Sudah mengumbar omongan, seakan-akan dia sudah nyampe situ. Ya memang sudah nyampe, tetapi belum sempurna. Kan gitu. Maka harus disempurnakan lagi. Maka kalau kamu masuk ke dalam Islam, harus secara kafah atau yang sempurna. Ya, sempurnanya Islam inilah yang disebut dengan kamilah tadi. Di mana dia berlaku daripada atas kapal, tatkala penyelesaian daripada proses perjalanan, dia juga harus naik ke kapal lagi. Inilah yang tidak pernah dibahas tadi. Yang dibahas cuman ini, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sehingga orang lupa yang ini. Iya, Gitu. iya. Karena masih berada dalam mencari mutiara tersebut, masih tenggelam ya, belum naik ke kapal. Wajar itu, kalau diwajarin ya wajar, tapi lebih bagus lagi ketika dia sudah naik ke atas dan naik ke kapal gitu kan ya, sehingga dia Nah itu terselamatkan. adalah kehendak Allah. Oh itu Dia kehendak mau Allah naik lagi. atau tidak? Kehendak Oh, Allah. kehendak Allah lagi. Kalau dia nggak paham, dia terpuruk di situ, berarti dia cukup di situ aja, kan gitu. Oh mohon maaf Kisal, kalau seperti itu boleh nggak saya bukan bernarasi ya. Jadi saya sedikit agak bercerita. Ada wali yang tidak seperti mohon maaf tidak sesuai dengan nalar dan logikanya gitu. Ada juga wali yang sudah bisa tahu gitu. Tidak seperti manusia biasa, tapi dia dengan kewaliannya gitu. Ada dengan orang dengan kewaliannya tapi dia tidak mengenal lagi dengan dirinya. Apakah dengan kewaliannya orang yang tidak mengenal dengan dirinya itu masih tenggelam? Tenggelam. Masih Itulah yang tenggelam. disebut dengan majdub. Ya, seperti makom majeduk gitu. Itu masih tenggelam. Dia Iya. tidak naik ke kapal Masih itu. tenggelam. Tidak dengan kamilah gitu loh. Iya. Berarti kalau Cuman dia hati-hati. Hati-hati. Ya, channel. Ya. Hati-hati. Kita memahami syariat itu jangan melihat daripada pergerakan lahiriah, ya. Ya. Karena di sini ada syariatnya syariat, ada syariatnya thariqah, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya ma'rifat, ya. Artinya ada aturan-aturan tersendiri dari tingkatan-tingkatan tersebut yang harus kita lewati. Iya. Siap. Jangan bilang. Jadi kalau kita melihat sosok seseorang itu tadi tidak menjalankan seperti syariat kemanusiaan, jangan dibilang dia tidak menjalankan. Siapa tahu dia menjalankan syariatnya hakikat. Oh gitu, siap. Ya iya. Terima kasih. Terima kasih. Maka jangan tertipu dengan pandangan, jangan tertipu dengan penglihatan. Ya. Iya. Karena di sini ada faktor-faktor yang ditutupi agar dia itu tidak diketahui. Inilah yang disebut dengan wali mastur. Wali yang tertutup. Padahal dia menjalankan sesuai dengan aturan dan tatanan. Contoh. Sekarang antara Arab
dengan Indonesia. Ini kan jaraknya 5 jam nih. Perbedaannya ya. Perbedaan waktu. Tatkala jasmania saya ini ada di Arab, maka saya lepas daripada sholat zuhur di sini. Betul. Jasmani ya. Bisa diterima nggak ini? Bisa secara jasmani ya. Nah, Nah, bisa. yang ada di sini ini bukan jasmani saya, tapi wujudnya saya. Wujud. Paham nggak? Oh iya. Kalau orang sudah masuk kepada dalam hakikat yang sebenarnya, dia bisa memecah jasadnya. Kalau pengen tahu, Iya. maka jangan tertipu dengan pandangan. Ya, kita bicara belak-belakan ini channel gitu loh. Siap. Agar apa? Kita tidak menghakimi seseorang gitu loh, maksud saya. Ya? Enggak, Bu. Jadi bahasanya tidak menghakimi. Jadi maksudnya saya di sini Nah. bertanya, artinya gini, ketika seseorang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, kenapa dia seperti melupakan syariat gitu? Kenapa dia seperti Berarti belum. Ah? Berarti belum. Oh belum Selesai prosesnya. belum selesai ya seperti yang Belum selesai Rizal sebutkan tadi, dia masih tenggelam dalam mencari Iya. mutiara. Siap. Nah, gitu aja Iya. lah istilahnya ya toh. Iya siap. Oh masih Ada proses suatu- ini, maklum kan gitu toh. Iya. Kisah. Ada suatu cerita, Sangat jelas. Bung Channel, Dindaku, ada seorang wali berbincang-bincang berdua dengan muridnya. Dia tidak sadar kalau sudah lewat waktu duhur. Dia sudah tidak sadar. Apa yang terjadi? Kalau begitu ayo kita ke Mekah untuk salat duhur. Nah, ini kan yang kita tidak tahu, saudaraku channel. Ini yang kita tidak Oh, tahu. lebih dalam lagi itu. kita yang rendah-rendah aja. Ini yang kita tidak tahu. Akhirnya dia Iya. pegang tangan, dia pergi salat duhur di Mekah. Baru balik ulang. Artinya salat duhurnya tadi yang lambat karena asiknya berbicara, lupa salat. Akhirnya dia ajak muridnya, pegang tanganku, tutup mata, langsung di depan Baitullah. Inilah wali-wali Indonesia ini, saudaraku. Iya. Nah, Jadi seperti izin abang, kalau untuk riwayat atau cerita para karomah atau kewalian para kiai-kiai ya, tentunya banyak juga yang sudah saya dengar. Waalaikumsalam. Yang menjadi bukan pertanyaan ya, iya anggaplah ini sebuah pertanyaan ya. Banyak yang artinya gimana ya, kayak aduh, kalau kita lihat itu mohon maaf banget buat abang-abang yang di sini, agak seperti ngaku-ngaku loh. Kalau ini gue tingkatannya, bahasanya kasarnya seperti itu. Oh ini saya tingkatannya sudah ma'rifah. Oh ini itu. Nah jadi kan kita harus Iya. jeli lagi melihat gitu loh. Iya benar. Beda dengan para kiai-kiai yang terdahulu, kiai-kiai sepuh yang dengan karomahnya, dengan kewaliannya gitu, tanpa kita bertanya pun sudah terlihat gitu loh. Nah ini harus ada ada pertanyaan, harus ada pertanyaan gitu. Oh dari mana sih itu sudah mengaku seperti ini gitu maksud saya. Artinya susah kalau saya nyebutinnya, susah gitu. Tapi ya mohon maaf. Ya itu tadi lagi berproses gitu loh. Proses, ya. Channel. Iya, Udah gitu aja dimaklumi gitu. dimaklumi ya. Kan tadi saya sudah bilang, tatkala dia nyemplung ke lautan, dia nggak pakai kapal lah. Lah kapal ini kan layaknya syariat. Iya, Pak. Kalau dia ditenggelamkan kapalnya nanti nggak bisa naik lagi gitu loh. Betul. Maka kapal harus standby di atas. Standby, iya betul, paham saya. Iya, Siap, Kisah. gitu loh. Iya, Seperti siap. itu. Terima kasih Kisah. Ini masuk saya, baru masuk saya Kisah. Siap Kisah. Kan hadisnya sudah jelas itu, coba dibuka. Nah, Ya. syariat itu layaknya kapal, Ya. lautan layaknya toreko, ya kan? Iya betul. Hakiki layaknya mutiara, Mutiara. yang ada di dasar lautan. Ketika Nah kalau mau ngambil mutiara kan berarti dia loncat dari kapal itu. iya, Bener kan? Betul. Ketika kita bersyariat berarti kita harus ada kapal, kan seperti itu ya kan? Nah, Ketika kita ke arah ke Toriko, kita sedang berjalan menuju lautan, kan gitu. nah, Ketika kita mau mencapai hakikoh, berarti kita di sini harus mencari mutiara gitu, tenggelam. nah, Nah. berarti kan nggak pakai kapal itu toh. Nggak pakai, dia masuk ke dalam lautan, kan gitu bahasa. Nah, Ya, berarti lagi proses. ya kan? proses. Ya, nah ketika Nah, proses nah, itu gitu dia aja.
tenggelam gitu. Kalau dia mau naik, kalau dia mau naik ya berarti dia baru terlihat kan Berarti gitu. harus Ada di kapal. dipancing, kalau nggak bisa naik lagi dipancing ya. Kita yang ada di atas dipancing. Ayo naik itu Oh caranya. gitu, berarti kita yang melihat itu harus mancing gitu ya Kisal ya. Makanya kewajiban kita itu kan saling mengingatkan, watawassaw bil haq, kan gitu tuh. Iya, nah ketika kita mengingatkan kayaknya agak sedikit lebih kamu ini. Mau nggak apa-apa, kewajiban kita yang penting kita sampaikan. Dia mau apa tidak itu urusannya yang Maha Kuasa, bukan Oh, kehendak siap. kita. Siap, Benar kan? Iya Kisal, paham Kisal. Iya, paham Kisal. Yang penting sudah kita sampaikan. Kita Ya. sampaikan. Watawassaw bil haq